0 sampai 10 volt DC. Ya dengan termokopel walaupun aktif, tapi signalnya kan cukup kecil, 0,04 milivolt. Sehingga untuk menjadikan bisa dibaca microcontroller atau PLC atau card interface dan lain-lainnya, itu harus dibutuhkan amplifier atau signalnya dikondisikan sehingga bisa terbaca. Apalagi sinyal-sinyal atau transistor yang dia sebagai pasif, jelas dia membutuhkan power supply ya, dan mungkin juga butuh pembesaran. Contoh aja yang paling gampang, kita membaca tegangan, misalkan tegangan DC, misalkan yang kecil-kecilan aja lah, tegangan fotovoltaik, misalkan modul atau baterai DC yang 12 volt. Maka kalau 12 volt itu kamu saudara baca dengan microcontroller terlalu besar, ya, 12 volt itu. Dan microcontroller cuma membaca dari 0 sampai 5 volt. Salah satunya cara adalah mengukur dengan voltage divider ya. Ini sudah ada ini ya, voltage atau pembagi tegangan. Jadi ada dua tahanan yang disusun secara seri. Ya. Nah, yang satu jadi R1 R2, itulah yang menurunkan tegangan sehingga 12 volt itu Anda mau pasang berapa supaya tegangannya itu tidak lebih 5 volt. Kalau untuk microcontroller jadi amannya sampai 4 volt. Nah. Dan kalau untuk card interface bisa 10 volt, mungkin amannya 8 ke 9 volt. Jadi, dan dia kalau cuma tahanan gitu kan tidak bisa. Jadi dia ngambil dari power supply dari tegangan jepitnya yang diukur. Jadi itulah salah satu bentuk-bentuk sensor atau transistor yang ada yang pasif dan yang aktif. Tapi walaupun aktif, dia tidak bisa memberikan sinyal yang sesuai dengan inputan dari card interface atau microcontroller atau analog atau ADC-nya ya. Jadi kita kalau dibilang sistem pengukuran, jadi sinyal-sinyal analog itu tadi ya harus dirubah ke bilangan digital. Maka memakailah ADC, analog digital converter. Jadi digital itu tadi misalkan tegangan 4 volt misalnya, kalau bilangan bitnya 12 bit, maka dia dibagi misalkan 5 volt di maksimum, maka kalau microcontroller 12 bit, maka 12 kotak itu terisi nilai 1, 1, 1, full 1. Ya inilah ya, saya terus saja kalau kuliah online, saya itu ragu Anda bisa menyimak dengan apa yang saya ucapkan. Jadi sebetulnya di satu lebih kuliah online offline ya, supaya Anda apa yang saya jelaskan itu bisa masuk. Jadi saya merasa tersiksa ya kuliah online dan kuliah online tersiksa diri saya. Saya ragu bahwa apa yang saya sampaikan bisa kamu tangkap ya. Apalagi dalam keadaan 100% saya tahu saudara tangkap itu repot. Yang kuliah di offline aja belum tentu bisa 100% ya apa yang saya angan-angan, apalagi kuliah online. Jadi keadaan gini ya. Oke. Ya. Jadi ini ada beberapa jadi sinyal foundation tapi untuk tahanan atau sensor yang berupa tahanan. Ya, salah satunya adalah voltage divider. Contoh di sini, jadi Anda membaca, ya, misalkan, ya, ini ada sebuah rangkaian, ya, ada power supply DC, ya, misalkan Anda mengukur, ya, maka inilah yang bisa dimainkan berapa nilai tahanan, ya, jadi sebetulnya adalah mengukur tegangan, ya, tapi melalui
tahanan ini, ya, sehingga tegangan total power supply ini bisa terukur oleh tahanan yang mana di satu. Paham ya? Inilah model voltage divider, salah satunya adalah dengan pembagi tegangan. Tentunya susunan R ya R ini dengan R0 itu disesuaikan sehingga ini bisa di ini atau main diatur atau main pasif aja, nggak usah pakai yang bisa di trigger, pasif aja. Tapi ini adalah tidak boleh lebih, sehingga tegangan di sini, tegangan speed R ini tidak boleh melebihi dari tegangan mikrokontroler saudara atau card interface. Ya, jadi folder divided ini juga bisa untuk mengukur pakai ini ya. Jadi untuk mengukur temperatur bisa juga ya, tapi harus kecil sekali. Jadi prinsipnya dengan PT status atau RTD resistan temperatur itu adalah bisa memakai PT 100 juga ya. Tapi kalau menurut saya dengan menggunakan PT 100 sinyalnya jadi kecil, dikecilkan, toh nanti butuh di amplifier. Jadi kalau kita ngukur jadi tahanan, ya, tahanan, ya, contoh ini PT 100 digunakan untuk mengukur temperatur. Sedangkan yang kita ukur perubahannya adalah berdasarkan tahanan. Jadi pengaruh temperatur itu akan mempengaruhi keadaan resistansi dari PT 100, misalnya PT bisa PT 50 atau PT 100, maksudnya dalam keadaan temperatur apa ya, itu tahanannya adalah 100 ohm ya. Kemarin saya baca bukan anggapnya di suhu kondisi 25 derajat ya. Jadi R pada PT 100 itu pada kondisi 25 derajat adalah 100 ohm. Jadi bilang PT 100 itu ya. Sehingga dengan temperatur dia akan turun, temperatur turun, dia R-nya akan mengecil. Ya. Sedangkan kalau temperaturnya naik sesuai dengan sifat resistan, maka R-nya akan kebalik. Kalau temperaturnya tinggi, jadi temperatur ruangan, membesar, maka R-nya menjadi mengecil. Kali kalau temperatur ruangan atau temperatur ambient minus atau ini adalah R-nya menjadi besar. Ya, jadi kelebihannya PT 100 itu dibanding termokouple, kelebihannya PT 100 itu jangka range-nya itu lebar. Ya. Cuma Anda jangan pakai power supply yang besar-besar. Jadi kalau Anda ini misalkan pakai PT 100 R di sini, maka Anda saudara pasang R di sini besar sekali. Sehingga apa? Yang arus yang lewat kecil sekali ya sebagai sinyal conditioning aja. Ya. Kalau itu ininya besar, ya, sehingga arusnya menjadi besar ya, akhirnya ini jadi pemanas ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi PT 100 ini arusnya sekecil mungkin ya, sehingga tegangan dihasilkan juga kecil ya. Sehingga kalau kecil dia tidak terpengaruh oleh besarnya arus yang masuk. Sehingga ibaratnya kalau arusnya kecil dia tidak berubah menjadi setrikaan. Jadi setrikaan itu prinsipnya pemanas itu adalah biasanya kapera ya, atau PT, platina, tapi yang gede ya kawatnya diameter. Dia itu dialiri arus yang besar, maka panasnya itu bisa jadi kompor. Lah itu ya. Jadi prinsipnya PT 100 untuk pengukuran dengan kompor listrik ya. Sehingga untuk PT 100 yang pengukuran arusnya harus yang lewat tahanan itu harus sekecil-kecil mungkin sehingga tidak berdampak arus yang lewat pada perubahan temperatur. Jadi ingat ya. Ya tapi kalau ya makanya bedanya dengan termokouple,
maka termokouple ada range-nya ya, maka ada K, ada C, ada berapa macam termokouple, kalau ada 4 ya. Itu menunjukkan ring-nya, jadi kita mengukur range berapa temperaturnya pakai termokouple sudah berubah, artinya jangkauannya berubah. Kalau PT 100 dari suhu minus mungkin sampai suhu 90 atau 70, PT 100 masih sampai. Tapi kalau termokouple ada rating, maka ada tipe C, ada tipe R, atau tipe berapa ya, ada 4 tipe ya. Nah, termokouple itu sama keluarnya juga tegangan kecil, maka dia harus diamplifikasi. Nah, ini ya, jadi disipasi ya, sehingga sebetulnya ini tidak boleh terjadi ya disipasi kalau untuk pengukuran misalkan PT 100 digunakan pada untuk mengukur temperatur. Tapi kalau untuk jadi pomper listrik sudah kasih aja harus sebesar-besarnya supaya kawat perak itu bisa menyala. Ya, ya mau dipahami ya antara PT 100 dengan pomper listrik ya. Atau pemanas, mungkin kalau yang kos-kosan biasanya pakai pemanas yang model spiral itu ya untuk merebus air atau apa ya. Tapi begitu listriknya jelek, ibu kosnya teriak. Siapa yang pakai? Ya. Jadi kalau saudara kos-kosan atau praktis untuk kedatangan biasanya punya termos atau di spiral itu yang dicelupkan untuk merebus air, kadang merebus indomie, ya. Oke ya, jadi ini adalah salah satu bentuk sinyal conditioning untuk pengaktifan dari ini. Jadi ini ada jadi resistansinya ya, tergantung dari diameternya ya. Jadi ada tipe APG atau tipe APG. Ini jadi copper, daripada dasarnya adalah copper semua ya. Jadi ada bentuk macamnya, ini dan tahan. Jadi kelihatan sekali ya diameter. Ini adalah standar. Jadi APG di sini bicaranya adalah American Wire Gauge. Jadi APG adalah American Wire Gauge. Semua kalau kita alat ukur atau ini suatu standar. Supaya apa? Supaya kalau dipakai apa? Jadi kalau untuk ukuran atau apa, atau untuk daya, sehingga kita tahu. Ya, jadi dengan standar-standar ini juga menjaga kualitas. Jadi kalau pakai standar itu, ya, maka kalau di Indonesia ada SEI ya, itu adalah mutu jaminan. Ya. Tapi kalau di bidang ukuran kita lagi. Oke, ditolong nanti di ini, jadi adalah main. Nah ini adalah salah satu bentuk yang saya bilang tadi, ya. Jadi walaupun untuk mengukur atau ini, ya ternyata sensor itu tahanan bisa terukur tahan voltage-nya, ya. Ya tentunya harus mendapatkan power supply. Ya. Jadi ini A adalah konsumen untuk resistan sensor berbasis pada current excitation. Jadi tergantung dari arus, ya. Makanya tadi PT 100 digunakan untuk apa? Untuk pengukuran temperatur ya. I-nya, jadi current excitasinya ayo harus kecil, ya. Tapi kalau untuk pemanas ya, I-nya harus besar dan diameter kawat harus besar. Sehingga bahkan yang B adalah using dual current source voltage cancel out the constant output the voltage. Oke. Jadi ini adalah sebagai pembanding ya. Jadi prinsipnya ada sebagai banding ya, antara tahanan ini ya, tahanan yang di bawah ya, sama-sama dikasih power supply ya, sehingga akan menghasilkan bilangan nilai totalnya R-nya itu enggak. Ya. Ya.
Jadi ini juga bisa digunakan, ya, seperti tadi, PT100 bisa digunakan untuk mengukur temperatur. Ya. Tapi dengan catatan ini harus kecil ya. Jadi mungkin ini ditambah lagi R ya, sehingga dia ini yang terukur itu berapa. Ya, sehingga dengan menganalisa berapa R-nya ini, maka R di sini bisa ditebak. Nah, PT100 karena perubahan tahanan, maka dia ada tabelnya ya, ditabelkan. Kalau PT100 dengan naikkan R sekian, maka suhu ambiennya sekian. Dengan R sekian, ambiennya sekian. Jadi kalau PT100 dasarnya adalah tahanan, nilai tahanan yang dikonversi dengan temperatur. Sedangkan termokopel adalah tegangan yang keluar dikonversi ke temperatur. Ya, mohon diingat ya, bedanya termokopel sama PT 100. Ya. Sama-sama pengukur temperatur, tapi prinsipnya berbeda. Termokopel adalah bimetal, berarti dua logam yang digabung menjadi satu. Nah, gabungan itu, sambungan itulah sebagai sensor, sebagai termokopel. Termokopel, kopel itu disambung, termo adalah pemanas atau panas. Jadi sesuatu yang disambung sebagai pengukur panas. PT100 ada platina 100 ohm pada kondisi suhu ruangan 25 derajat Celcius. Paham ya? Kita nyantol ya. Lalu ini di bawah ini ada ini. Ini PT 100 ya, jadi platina 100 ohm. Mungkin ada PT 50 ohm. Yang bahasa pengukuran biasanya punya PT 100. Ya, ini adalah sebagai contoh ya. Ya. Dari sini ya, dia akan ya. Jadi tolong nanti dibaca, kalau saya membaca waktunya, ini ada contoh-contohnya, ntar bukunya saya kasih. Oke, jadi ini adalah sinyal conditioning untuk tahanan ya. Jadi ini sama, jadi R yang bisa diatur tadi salah satunya adalah potensiometer. Jadi R-nya bisa diatur. Ini adalah penggambaran potensiometer. Atau kalau kita ini di lab-lab dulu, kalau skala besar biasanya tahanan geser ya. Kalau sudah lab kita nggak tahu ya. Yang gede itu loh kayak tabung itu, jadi kita geser-geser. Ya, sehingga prinsip potensiometer atau ini dipakai ya. Saudara kalau melihat trafo ya, untuk trafo mendengarkan naikkan tegangan atau menurunkan yang satu pas ya, rumah-rumah itu kan model diputer ya. Ya, tapi kalau trafo itu adalah memutar, sebetulnya sama tahanan, tapi yang diputar adalah melangkah bulitan ya. Jadi nanti bentuknya adalah N perbandingan N ya. Tapi kalau potensio ini adalah perbandingan R. Ya, jadi isinya tahanan, tapi kalau trafo yang itu putaran itu adalah bulitan, sehingga perbandingan adalah N1 dan N2 atau jumlah bulitan. Jadi semakin digeser mana yang lebih kecil atau salah sisinya yang lebih besar. Nah, ini tolong ini contoh-contohnya ya. Nah, untuk ini reactive variation electromagnetic sensor, jadi ini sini apa? Ya, permeabilitas ya. Jadi contohnya kalau untuk mengukur kapasitor itu kan
fungsinya adalah mengukur atau muatan ya. Jadi kalau muatan, ya, tar dulu. Termasuk ini ya, pengukur humidity ya. Jadi humidity itu salah satunya bisa menggunakan ini ya, prinsip kondensator ya. Jadi makanya kalau humidity itu salah satunya ada yang mengukur pakai rambut ya. Jadi rambut kuda itu sekarang mungkin sudah saya lama-lama itu dulu humidity itu mengukurnya pakai ada rambut kuda. Jadi kalau dia semakin kering maka humidity-nya rendah, maka ekor kuda itu jadi merenggang ya. Jadi ini ya, jadi kaku atau strength-nya itu lebih tinggi ya. Sedangkan kalau itu ya, tapi sekarang pengukur humidity itu bisa menggunakan elektronik ya. Juga bisa sebagai dieelektrik ya. Jadi contoh ini adalah pengukuran dieelektrik ya. Jadi termasuk gelombang elektromagnetik, sensor elektromagnetik ya, di kapasitor ya, itu contoh aja kalau kita menggunakan ini humidity itu bisa sebagai permeabilitas ya, sehingga dia bisa diukur sebagai humidity-nya ya. Jadi contoh aja ya, ini apakah ini, jadi humidity itu bisa diukur dengan sensor yang sifatnya adalah kelembapan ya, atau bisa diukur melalui ini ya, apa istilahnya dieelektrik ya. Jadi sifatnya dieelektrik ya. Jadi di sini ini adalah reaktansi variasi dari elektromagnetik ya. Tentunya semua ini membutuhkan power supply. Ya, jadi signal conditioning itu di mana sensor atau transistor itu bisa aktif ya, sehingga maka perlu adanya pengkondisian signal. Jadi signal itu baru keluar kalau dikondisikan ya. Sama pada ini kapasitor ya. Jadi kapasitor jelas ya, dia bisa keluar itu terhadap permeabilitasnya ternyata bila dikasih power ya. Contoh ini adalah bentuk-bentuk ya. Jadi kapasitor dengan sensor dan variasi ya, dengan bentuk dan profil yang berbeda. Ini adalah power conditioning untuk reaktansi. Ya, jadi reaktansi jadi tahanan tapi yang dari dibangkitkan oleh kapasitor dan L ya, induktor ya. Jadi makanya kalau saudara di listrik itu ada mengenal listrik AC ya, PA daya volt ampere sama daya var. Ya, jadi reaktif tuh R itu reaktif, jadi daya reaktif itu Anda sudah kena ini toh, rangkaian listrik toh. Ya, jadi kalau saudara menghitung daya itu, maka ada daya real VA dan ada daya reaktif. Kalau reaktifnya besar, daya reaktifnya besar, ya, jadi selisih antara XL dan XC terlalu besar, maka mempengaruhi cos P. Cos P adalah sudut yang dibentuk antara VAR dan VA. Ya. Kalau cos P-nya tidak mendekati 0, berarti VAR-nya cukup tinggi. Maka kalau saudara membebani listrik saudara dengan L, maka harus dilawan dengan C. Ya, kalau Anda belajar rangkaian listrik kemarin, ya, tahu ya. Jadi makanya sekarang itu beberapa yang masang kapasitor bank ya, atau di YouTube sering itu Pak siapa, Pak Wawan, atau Pak siapa. Jadi sebenarnya saya bilang itu kapasitor bank ya. Jadi biasanya rumah-rumah atau rangkaian kita itu paling banyak beban kita adalah bentuk L,
induktor. Ya. Sehingga contohnya kipas angin. Ya. Kipas angin itu tentunya elektromotor ya, itu bebannya jelas-jelas L. Sehingga parnya itu ya PAR-nya cukup tinggi karena induktor parnya itu positif ya. Maka untuk menurunkan maka saudara harus pasang kapasitor. Makanya banyak orang jualan kapasitor bank. Tapi kalau induktor bank nggak ada ya. Ya, jadi ini ada sensor-sensor yang memanfaatkan sebagai kapasitor atau permeabilitas sebagai fungsi transducer dengan dibantu oleh power supply. Silakan kalau Anda ada pertanyaan. Ya, contoh ini saya bilang tadi, jadi humidity range ya, bisa dicapai dengan memanfaatkan jadi seperti kapasitor tadi ya, sebagai sensornya atau ambient temperatur ya. Jadi itu dasarnya adalah ya tapi 10 menit lagi. Oke, jadi ini ada beberapa ya humidity yang dibangkitkan dengan melalui tadi aplikasi dari kapasitor. Tolong baca. Oke, sinyal condition untuk reaktansi parasi sensor. Jadi ini sudah gabungan ya. Jadi di sini kelihatan ya, sinyal condition untuk single kapasitif ya, sensor dan sambar. Yang di linear output A adalah untuk sensor dengan linear apitansi, jadi apitansi kebalikan dari R ya, sebaliknya R. Dan B adalah sensor dengan linear impedance. Di impedance itu berarti kalau impedance ada power supply-nya C ya, yang berubah bias. Oh, saudara belajar elektronika, ya, amplifier itu bisa dibangkitkan dengan osilator. Ingat ya, ya, jadi osilator itu Anda bisa memasang antara L dan C. Ya. Jadi L dan C itu tinggal saudara seri atau paralel itu bisa berubah menjadi osilator. Ya, jadi sinyalnya bisa menjadi seakan-akan sinyal AC. Ya. Jadi kalau di elektronika, ya, maka akan ada saudara amplifier di elektronika itu ada op-amp, ada yang lain adalah menggunakan osilator. Ya. Di situ rangkaiannya tinggal memasang L, jadi induktor dan kapasitor. Ya. Jadi itu adalah osilator. Ya. Jadi L dan C itu adalah bisa sebagai bertindak sebagai osilator, bisa bertindak sebagai filter low pass dan high pass. Kalau low pass, C dan induktornya dipasang paralel. Sedangkan kalau high filter, jadi high filter, ya, itu L dan C-nya dipasang seri. Ini loh, kelemahannya mengajar online, ya saya nggak bisa nulis, ya, saya ragu kamu memahami apa yang saya ucapkan. Ya. Oke, jadi ini adalah salah satu yang menyangkut dengan sebagai osilator. Maka di situ P pembangkitnya dianggap sebagai dengan sinyal AC. Bisa dibangkitkan dengan melalui osilator. Kita buka elektronikanya ya. Jadi rangkaian osilator itu dan filter itu sama. Jadi kalau sebagai pembangkitan atau sebagai ini adalah L dan C. Ya. Kalau sebagai filter L dan C juga. Ya. Filter ada low pass dan high pass. Ya. Kalau high pass, L dan C-nya disusun seri. Kalau low pass-nya, L dan C-nya disusun A.
Di samping itu, L dan C itu bisa sebagai osilator. Ya, sedangkan elektronika, bukan. Jadi ini adalah sebagai pembangkitan ya, dengan mempaparkan sebagai osilator. Ya, contoh ini ya, sehingga sinyalnya jadi kebalik ya. Nah, inilah. Jadi sebagai contoh menunjukkan sinyal kondenser diferensial ya, ya kapasitif sensor pada gambar ini. Yang C2 adalah variabel. Nah, inilah bentuk-bentuk rangkaian elektronika menggunakan osilator. Di situ dipasang kapasitor. Oke. Ya, sini kalau ini terlalu detail ya. Saya ini ya misalnya waktunya ini saya tinggal 5 menit ya, nanti di-update lagi ya. Tolong ini hitung-hitungannya, saya kira ada ini. Nah, ini kita kenal ya. Kalau kita dalam pengukuran ya, kita mengenal yang namanya rangkaian Wheatstone ya. Ya. Tunggu ya, sini lagi adzan ya. Ya, tunggu ya, adzan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada rangkaian yang kita kenal dengan galvanometer. Ya. Jadi sifatnya rangkaian galvanometer ini pada bagian tengah ini akan keluar arus apabila ada perubahan salah satu tahanan. Ya. Sehingga di sini yang berubah, ya, jadi pada gambar A ini tahanannya di Z2. Ya. Jadi ini dikenal dengan jenis AC grid atau kalau kita kenal dengan rangkaian galvanometer ya. Yang B adalah linear AC grid dengan resistan arm different induktif
sensor. Jadi ini dipasangi sebagai induktif ya, jadi L ya, jadi induktif ya. Nah, dan yang satu lagi adalah sebagai resistif dengan sensor double sensitif ya. Ini adalah sebagai differential sensor untuk double sensitif dari cost of reduced linearity. Jadi ini ada induktif dan campur ya. Jadi katanya adalah sebagai double sensitif ya. Ya, jadi di sini ya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk ya, kalau power supply-nya DC, salah satunya adalah pengukur gauge pressure gauge ya. Pressure gauge itu tekanan, mengukur tekanan. Ya, pengukur tekanan. Begitu ada perubahan, maka dia harus yang keluar. Standarnya biasanya pressure gauge itu atau pengukur tekanan